Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel Kotaan Pondok. Mari berbagi kebaikan untuk sesama dengan cara subscribe dan share video kali ini. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah al a'izza, yang terhormat dan yang saya hormati, Bapak yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Bapak yang mewakili Panglima Kodam, yang mewakili Kapolda, Bapak PLT Kanwil Jawa Tengah, pendek kata semua penjabat yang hadirlah, baik sipil, TNI maupun Polri. Yang saya cintai, saudaraku Dr. Nur Ahmad, pimpinan dan para pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, pimpinan Nahdlatul Ulama Semarang, Suryatan wa Tanfidiyatan, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa adik-adikku, remaja Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini telah memperkenankan saya untuk sowan di Masjid Agung ini dalam rangka menghormati tahun baru Hijriah Muharraman. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik, dengan niat yang baik, dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Awal tahun Hijriah inilah momentum yang paling baik bagi kita kaum muslimin muslimat untuk mengoreksi diri, ngrayangi awake dhewe, ngrayangi awake wong diamuk, mengoreksi, meninjau kembali. Saya khawatir karena kita itu sehari-hari dalam setahun terlalu sibuk, meskipun kita sendiri kadang-kadang tidak tahu kita itu sibuk apa. Yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang ke utara ke selatan, sibuk yang enggak jelas. Sekarang saatnya kita itu bicara dengan diri kita sendiri. Kesibukan kita selama ini itu sudah pas apa belum? Sebagai hamba Allah yang dipasrahi Tuhan menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin sehari-hari, mungkin mata saya yang agak rabun, saya lihat kok nggak begitu berbeda dengan yang lain-lain yang tidak Islam. Podo nek pas pengajian gini ya kita beda, do kuplukan kabeh, malah ada durung kaji bareng ketunan kaji. Tapi kalau di jalan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Nguyai do ngadeg kabeh.
Jadi sing santri sing endi sing ora santri sing endi gak jelas. Kabeh nguyahe ngadeg ning pinggir dalan. Yang suka berkelahi juga bukan yang non-Islam saja, yang Islam lebih banyak. Sing korupsi, itu jenenge ae Islami banget. Sampai lihat itu, sing ketangkep loh ya, nggak tahu yang nggak ketangkep. Yang ketangkep itu jenenge Islami banget. Nggak usah saya sebutkan namanya lah, itu kurang etis. Sampean cari sendiri, sampean lihat sendiri itu yang ketangkep jenenge Islami itu. Jadi kita sekarang ini perlu melihat, karena penanggalan Hijriah ini ditetapkan pada zaman sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah. Itu pilihannya banyak, tapi yang dipilih adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sangat menandai dua kehidupan. Pertama, kehidupan di Mekah yang dipenuhi dengan kejahilian, dan di Madinah. Madinah itu bahasa sekarangnya modern. Madinah itu, makanya orang sering bilang Madani itu maksudnya supaya seperti Madinah, bukan supaya madan-madanan kan. Jadi makanya sekarang tidak ada hijrah lagi, yang ada adalah pengertian makna dari hijrah itu. Dari tempat, dari sesuatu, dari pijakan satu ke pijakan lain yang lebih baik. Nah, untuk pindah hijrah dari yang tidak baik ke yang baik itu, atau dari sekarang ke nanti, atau dari hari ini ke besok, itu kita memerlukan meninjau kita ini kemarin apa, selama ini kita itu ngapain. Kalau sudah baik, ngapain hijrah gitu. Kalau kita selama ini merasa sudah baik, bos rasa hijrah yang dindi sapi yuk. Kecuali kalau kita merasa kurang baik, baru kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat kita ini selama ini baik apa enggak, kan begitu. Supaya kita bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini Anda bisa melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya kasihkan contoh, orang Islam hampir tidak sama dengan orang lain. Bahkan kalau kita melihat kondisi di Indonesia yang konon kabarnya ini mayoritas umat Islam, ini lebih memprihatinkan lagi. Saya ingin cocok-cocokkan dengan sampean semua ini. Kita sebagai sesama orang Islam ini, kita ini di dalam setahun misalnya, kira-kira baca Qurannya itu seberapa? Katam ping piro? Atau jangan-jangan pertanyaannya saya terlalu muluk. Jadi tanyaannya, kita semua ini sudah baca Quran semua apa enggak? Ada yang sebagian tidak baca Quran, atau sebagian kecil tidak baca Quran, atau sebagian besar tidak membaca Quran, atau kebanyakan baca Qurannya pendak Ramadan.
Ini ada jawaban iya, ini jujur sekali. Bahkan sebelum habis Ramadannya, Quran sudah dicarikan tempat untuk beristirahat dengan tenang di atas almari itu. Nanti bulan Sa'ban atau Ruwah mulai gajeki aku duwe Quran itu ning ndi untuk tadarusan pada waktu Ramadan. Itu pun bacanya itu nyaingi bis malam, ngewebutnya itu. Karena pamrihnya itu 1 bulan Ramadan itu bisa khatam minimal 3 kali. Padahal dulu ulama-ulama banyak yang khatamnya 50 tahun. Di samping yang sehari khatam juga ada, tapi yang banyak ada yang 50 tahun. Kita itu maunya 1 bulan khatam 3 kali. Ya dengan cara itu, sistem bis malam itu. Sampai huruf-hurufnya ketelan semua kan. Nggak jelas, orang yang dengarkan saja nggak jelas apa yang dibaca. Saya sudah pernah mengusulkan MUI, ini ada MUI enggak ini? MUI ya, itu saya pernah usulkan, mungkin suara saya kurang keras jadi tidak didengarkan. Ini kan usumnya survei, musimnya apa namanya istilahnya, liain survei, penelitian, dan hebat itu. Survei sekarang itu tahu, pilkada masih belum, sudah tahu siapa yang akan menang. Itu kan hebat banget itu. Lah, mbok sekarang MUI itu timbangannya ngurusi label halal tok ae. Penggawean opo itu? Sing halal luwih akeh timbangane sing haram kok nggawe label halal iki golek penggawean ae. Jadi muni label haram kan mok sithik. Wong sing haram mok sithik. Iki haram sithik, liyane halal kabeh kok nggawe label halal. Men golek penggawean. Gegeten mergo usulku gak dirungokno. Saya itu usul sekian banyaknya orang Islam yang katanya mayoritas di Indonesia ini, mbok disurvei. Setiap orang Islam selalu mengatakan dan membangga-banggakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Setiap orang Islam mengatakan pedoman hidup saya adalah Al-Quran. Ada semua di Quran itu. Soal apa saja, sampai soal apa saja. Ya Allah, soal menggandakan uang ya ada di Quran. Apalagi menggandakan istri ya, tapi tidak pernah disurvei. Coba diteliti ya, diteliti. Sekian banyaknya umat Islam yang mengaku berpedoman Al-Quran itu, berapa persen yang membaca Al-Quran? 20% misalnya, kita dapat angka 20%. Sekarang terusnya 20% itu berapa persen dari 20% itu yang mengerti maknanya Al-Quran? Sudah ini? Belum. Kalau sudah misalnya dapat 5%, kita tanya lagi dalam kuesionernya itu, dari 5% ini berapa persen yang mengamalkan Al-Quran? Saya yakin kalau itu dilakukan dan kita mendapatkan hasil yang valid, itu bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Indonesia ini. Keyakinan saya sangat tebal karena mayoritas umat Islam ini di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Jadi kalau ada koruptor ya orang Islam. Nah yang akeh dhewe yo copet yo Islam. Begengge yo Islam. Nanti kalau kita
sudah berhasil itu. Oh, 20% yang baca Quran ini hanya 20%. Makanya oh, yang ngerti maknanya cuma 2%. Oh, yang ngamalkan tidak ada. Ya mesti saja begini. Nanti ini semua bisa, misalnya untuk bahan yang menyusun kurikulum, silabus, pendidikan dan segala macam. Ini nanti untuk bahan macam-macam ini. Ini loh. Saya pernah mengusulkan pada waktu sensus itu, mau titip itu. Katanya sudah terlambat. Ya sekarang ini mumpung nanti ada sensor lagi, ada yang ingatkan gitu. Ini penting sekali. Nah, enggak orang Islam ini mau ikut-ikutan cahe. Orang sing kita gagah dieloni. Kita serbane gudi melok. Kita jenggote sak dodo melok. Nah, itu. Elok-elokan itu berarti dia enggak punya pedoman. Quran sendiri tidak ditafsirkan secara massal, yang dimasalkan adalah terjemahan. Saya paling tidak cocok dengan Quran diterjemahkan itu. Pak PLT Kak Kanwil catat ini, beritahukan sama menterinya nanti. Sudah ada tapi saya tidak cocok, tetap tidak cocok. Kenapa? Quran tidak bisa diterjemahkan, terutama dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa masih mengkek-mengkek bahasa Jawa. Tapi kalau bahasanya bisa, bahasa itu nggak bisa. Di dalam bahasa Arab itu antara koma zaidun, Zaid berdiri, dengan zaidun koma sudah berbeda. Dengan inna zaidan qaimun sudah beda. Dengan inna zaidun koma sudah beda. Yaqumu zaidun sudah beda. Kana zaidun qaiman sudah beda. Kalau itu orang Indonesia yang terjemahkan, semuanya zaidun berdiri. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Zaidun koma, Zaid berdiri. Koma zaidun, Zaid berdiri. Inna zaidan qaimun, Zaid berdiri. Di Quran itu padahal ada yang tanpa inna dalam satu tarikan napas, ada yang tidak pakai inna, ada kemudian pakai inna, ada kemudian ditambahi lam, taukid. Wa inna ilaikum lamursalun. Masih ada lagi Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Itu beda semua. Di terjemahan sama semua. Kami diutus kepada kalian, stok, titik. Tidak bisa. Dan sekarang ini orang baca Quran terus fadribul a'naq. Wah, ini sikat ke lehernya orang kafir ini. Ini Qurannya bunyi begini tanpa ada keterangan-keterangan. Ini ayat ini turun sebab apa? Konteksnya apa? Jadi rancu. Ayat perang tidak ditafsirkan oleh mufassir awalnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mubayyinnya pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi oleh akalnya sendiri, gara-gara dia ngerti terjemahan yang letterlek itu. Saya tahu letterlek karena saya baca itu. Tim yang menerjemahkan Quran Kementerian Agama itu sangat hati-hati, saking hati-hatinya, jadi harfiatan, tidak berani lebih daripada kata-kata, sehingga karena bangun kata Arab itu lain dengan bangun kata Indonesia, jadi orang Indonesia nggak mudeng, apalagi orang Arab. Ini perlu ada penelitian itu. Betulnya di
sekolah-sekolah, guru-guru agama, ini juga Pak LPLT yang bisa ngerti itu. Guru-guru agama itu yang diulang ning di sekolahan-sekolahan itu apa sih? Yang saya tahu itu dari anak-anak saya itu, dari pertanyaan-pertanyaannya itu, berapa syaratnya wudhu bangsana gitu, berapa rukunnya sholat. Kalau jumlahnya sebenarnya ya lulus. Bocah sholat apa ora ndak urusan, pokoknya ngerti rukunnya sholat itu piro. Bocah wudhu cek ora urusan, pokoknya ini ngerti persis jumlahnya syaratnya wudhu semene. Ya, kita lihat semua dari Al-Quran ini kita bisa untuk tadi itu ngerayangi awake dhewe. Kita bisa dikembalikan kepada konsep awal. Sebab kita ini sekarang rancu. Sekarang coba bagaimana kita memandang Allah. Selama ini Allah kita pandang sebagai apa? Bu, cuma mantuk airnya apa? Sebagai apa? Kalau kita sholat selalu mengatakan Allahu Akbar, apa yang ada di benak kita ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Kenapa ketika kita membaca Allahu Akbar kok kadang-kadang masih ada yang cengengesan barang itu? Padahal dulu banyak itu wali-wali yang Allahu Akbar terus semaput itu banyak sekali. Karena tahu besarnya Allah Ta'ala. Nah kita kan nggak tahu besarnya Gusti Allah mengatakan Akbar. Gusti Allah itu maha besar, Gusti Allah itu maha agung. Saya pernah ngeledek, kalau di sini Masjid Agung, di Surabaya itu Masjid Akbar, namanya Masjid Akbar. Di Surabaya saya ledek ini kok namanya Masjid Akbar kok nyaingi Gusti Allah. Gusti Allah, Allahu Akbar iki Masjid Akbar. Ngerti apa ora jane gedene Gusti Allah kok padakno masjid to. Kadang-kadang dipadakno karo pengajian wong 2000 pengajian Akbar. Sampai lihat YouTube. Nah ini anak-anak orang-orang kutha lihat YouTube. Lihat, sampai buka dengan apa namanya, tulis saja situ besarnya bumi, ya udah gitu. Nanti Anda akan melihat potret dari bumi itu seberapa besar di alam semesta ciptaannya Allah Ta'ala ini. Di sana ada yang sangat menggetarkan hati. Kelihatan sekali bahwa satu butir debu pun lebih besar daripada bumi ini kalau di peta alam semesta itu. Selama ini kita menganggap dunia itu besar sekali, dan kita yang menjadi penduduknya itu bersama sekitar 7 miliar itu merasa besar, kadang-kadang seolah-olah besar sekali. Padahal orang-orang dulu itu kalau Allahu Akbar itu memaknai dalam hatinya. Allahu Akbar maknanya di hati. Allah, aku kecil sekali. Aku kecil sekali. Saya selama ini kalau ngomong sama kawan-kawan itu saya kira-kira saja. Bumi ini kalau dibandingkan dengan segala macam penduduk-penduduk, makhluk-makhluk di alam semesta, planet, bintang-bintang, matahari dan lain sebagainya, itu saya selalu mengatakan tak kira-kira sak kacang hijau. Sak kacang hijau. Itu pun mau wah wis ngegerno wong, jadi wong balik do niru omonganku. Wah, sak kacang hijau, padahal itu keliru. Gegeden, satu kacang hijau itu gegeden.
gegeden. Kita itu tidak mendiami kacang hijau, mendiami paling besar itu sebutir debu. Kita diami 7 miliar. Dalam sebutir debu itu, mari kita canakan di mana letaknya Semarang. Jangankan Semarang, Jawa Tengah tidak kelihatan, Indonesia tidak kelihatan, Asia tidak kelihatan, tidak kelihatan. Alangkah dan alangkah kecilnya kita itu. Jadi saya ingin ketawa kalau ada orang sombong, ndase gede itu. Ini bagaimana? Orang tinggal di debu bersama 7 miliar saudaranya kemelete ini. Gusti Allah tidak mites dia itu sulit, mites dia sulit, mites yo sak debune sisan. Makanya kalau ada bencana, kalau ada bila itu ammatit taleh wassaleh, semua kalau ada banjir itu tidak pilih-pilih, oh ini rumahnya Kiai Menggo, nggak ada itu. Semua amat toleh wassaleh, yang kurang ajar maupun yang baik kena semua. Kenapa? Karena gandene gegeden, yang akan diganden kecil. Ini gini ngeruyek, saya bilang, sampean kumpul dengan bajingan-bajingan di sini nih. Yang diganden maunya bajingan, tapi sampai nggak di situ. Ini angel tuh. Saya kena itu. Makanya lalu ada tradisi budaya amar ma'ruf nahi mungkar, supaya tidak ada bajingan, supaya tidak ada ganden yang keliru di kita. Kalau kita mau baik diri saya sendiri misalnya, situ ya terserah, geraji ndase ning neraka ya ben. Wah itu tidak bisa. Kita hidup bersama-sama. Nah, kalau kita bertolak dari Al-Quranul Karim kembali kepada pedoman kita bisa melihat kembali dunia itu gedene sepiro, Gusti Allah gedene sepiro, lalu sikap kita seperti apa? Kok petentang-petenteng, kok malang kerik, rumangsamu kowe sepiro? Cilik banget. Lebih cilik daripada yang cilik. Itu dengan badak saja umurnya itu panjang badak dengan kita itu. Kita punya umur 100 itu udah geger, udah masuk koran kok. Kita semakin lama semakin pendek cara berpikir kita karena kita merasa besar. Masa depan untuk kita ngaku cek ora, kita kalau bicara masa depan itu sampai ke masa tua kita tok. Kalau Al-Quran menyatakan supaya melihat apa itu fal tandur nafsun maqaddamat lighad, itu dimaknani masa depan. Jadi kita harus mempersiapkan anak kita untuk masa depannya, bagaimana dia bisa menjadi PNS yang gajinya banyak, atau sebagai dokter yang pasiennya banyak, atau jadi terus itu masa depan ya itu. Tidak kok sampai akhirat enggak ada. Lalu sekarang lebih pendek lagi. Orang berpikir soal pilkada itu kan persoalan 5 tahun. Disangkanya itu persoalan seumur hidup. Padahal 5 tahun lagi ada pilkada lagi. Dan orangnya ganti lagi mungkin. Umpama ada incumbent, itu ya paling 2 kali 3 kali, nanti akan selesai lagi. Tapi kita mikirnya itu, ketika kita mendukung ini, mendukung itu, pertentangannya itu, seolah ini masalah sampai hari kiamat. Cuma 5 tahun, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Ini kita baru melihat dari jangka waktu
kehidupan kita. Sekarang kita melihat Allah Ta'ala itu apa? Sekarang banyak orang yang menganggap kalau dirinya marah itu berarti Gusti Allah marah. Itu lebih pengung lagi, bahasa Rembangnya pengung. Lu kalau dia ini muak mangkel berarti Gusti Allah mangkel. Jadi wong diamuki kabeh. Oh dia tidak senang sama orang terus dimangkeli kabeh. Mangsane Gusti Allah ya mangkel sak. Oh jahanam kamu. Lah kok ngerti nek jahanam? Aku mangkel soal mbek kowe. Jadi Gusti Allah itu apa? Gusti Allah itu seperti apa? Apa seperti Panglima Kodam? Apa seperti Kapolda? Apa seperti ketua masjid ngono? Kayak apa? Apa kayak presiden? Ya nggak pernah berpikir ke sana. Gusti Allah itu. Gusti Allah itu mempunyai 9 nama, 99 nama yang kita ketahui. Sebetulnya masih ribuan lagi. Kalau Anda preteli satu persatu, kalau Anda hafal dan Anda lihat satu persatu asma-asma Allah itu, akan berubah cara kita memandang Allah, dan akan berubah juga pandangan kita kepada hamba-hambanya Allah. Ini berkaitan. Pandangan kita kepada Allah itu mempengaruhi pandangan kita terhadap hamba-hambanya Allah. Ada asma Allah itu yang paling banyak kita ketahui Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu mungkin yang membuat kita itu saenake dhewe. Alah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gusti Allah itu maha belas asih. Saakenan Gusti Allah itu. Emang nyiksa aku ya saake ya. Wong aku wong cilik. Ning dunya serkasa mosok disiksa. Ora mungkin lah. Ar-Rahman. Ada yang nyekeli tok Gusti Allah itu sadidul iqab. Jadi orang itu ora tau guyu. Sadid Allah Gusti Allah. Siksanya luar biasa, sadidul iqab. Jadi nganten yang pade-pade orang guyu blas. Dijawil bojone sadidul iqab. Itu mempengaruhi sikap perilaku orang, pengenalan orang. Ini mau sing kenal mau siji tok Ar-Rahman Ar-Rahim biasanya terus sembrananan. Sadidul iqab, oh iku wonge njekutut terus saya. Ada yang nyekeli Al-Adlu saja. Wah, Gusti Allah itu kok tampil sekarang ini dengan asmanya Al-Adlu, yang maha adil, wis bar kabeh awake dhewe ini. Bar. Karena adil itu yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah dihukum, yang tidak salah tidak dihukum. Kalau ada yang tidak salah dihukum, salah tidak dihukum, mesti ada persoalan di situ. Mbah suap mesuap, mbah apa. Tapi kalau yang adil betul-betul, yang salah. Lah kalau yang salah dihukum, dihukumnya mau diketak sidik ngetak. Kira-kira kita semua ini ada yang selamat dari ketokan-ketakannya Gusti Allah apa enggak? Wong di antara kita tidak ada yang tidak salah. Ngrasani wong tek ngono. Bodoni tek ngono. Tak-tuk itu. Benjol kabeh wong semono akeh. Untungnya sekarang ini memang Allah masih tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga wong bejujaka kaya apa dijarno ae. Dienteni tobaté. Itu apikane Gusti Allah kan di situ.
Wong kurang ngajare kaya apa kok dinjalno. Lho itu koruptor kok gak mati-mati. Kiai-kiai akeh sing do mati kok. Koruptor gak mati-mati. Ulet temen nyawane kok. Dia ditunggu kalau dia, karena kita hidup ini berproses terus. Kita hidup ini belum final semua. Salah kalau kita terus. Jadi ibaratnya kita ini berjalan ini. Berjalan. Semuanya kita ini berjalan. Makanya kita setiap sholat selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Supaya jangan tersesat, kita terus berdoa gitu. Nah kalau kita sudah merasa lurus jalan kita tidak perlu mojok si ihdinas siratal mustaqim. Bayang ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Ora maca siratal mustaqim mengaku wis ning siratal mustaqim. Yang baca itu kan yang sesat-sesat itu. Kita tidak bisa memvonis orang sesat. Karena apa? Karena semuanya masih dalam perjalanan. Ini kok ada yang berani-berani orang masih dalam perjalanan kok sudah sesat. Duh, nanti ini kalau di sana ketemu orang yang menunjukkan jalan, kan dia tidak sesat lagi. Malah kamu yang mengatakan sesat, nanti ning kono ono perapatan pirang-pirang malah sesat. Bisa saja. Loh, itu sejarah menunjukkan Abu Sufyan itu panglima perang Uhud dari pihak lawannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini panglimanya Kanjeng Nabi, di sini panglimanya Abu Sufyan. Di antara komandannya ada yang namanya Khalid bin Walid. Ini yang ngocar-ngacir pasukannya Kanjeng Nabi di Uhud karena pasukannya tidak disiplin. Desersi. Anda tahu kalau seandainya Fathu Makkah ketika Abu Sufyan sudah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disikat, dibunuh. Tidak ada ceritanya Abu Sufyan menjadi orang Islam, tokoh Islam. Khalid bin Walid yang ngocar-ngacir pasukan Islam di Uhud masuk Islam. Sebelumnya ada Umar bin Khattab yang akan membunuh orang Islam, akan membunuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Hindun, kenal Hindun? Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Masuk Islam. Ikrimah, Anda kenal Ikrimah? Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikut berperang bersama ayahnya melawan umat Islam. Masuk Islam. Kita tidak tahu skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Rencananya Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mendahuluinya dengan lalu memvonis orang yang masih di perjalanan, kamu ini ahli neraka. Tidak bisa. Jadi banyak sekali yang kita perlu tinjau ulang tentang manusia sebetulnya apa. Yang paling sekarang ini yang menjadi kisruhnya kita sekarang ini adalah soal dunya. Dunya dalam pengertian materi. Orang-orang santri menyebutnya dunya. Dunya itu bisa jah, kedudukan, pangkat, kekuasaan, bisa harta, kekayaan, dan kepentingan-kepentingan lain yang bersifat duniawi. Selama ini
ajaran Al-Quran, ajaran Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini hanyalah seperti orang nyebrang jalan, ka'abiri sabilin. Orang hidup di dunia ini hanya seperti orang mampir nyabrang jalan. Mungkin ini yang kemudian diterjemahkan oleh orang Jawa sebagai urip ning alam dunia iki namung minangka mampir ngombe. Mampir ngombe. Nyabrang ning kono ngombe. Dulu terutama orang Jawa itu selalu ada di rumahnya itu. Rumahnya orang Jawa dulu itu sumurnya itu di luar. Separuh disikik gini, separuh untuk orang rumah, separuh untuk saudara-saudara yang lewat jalan. Barangkali kepanasan, mau raup, mau ijik, barang itu bisa nimbo di sumur itu. Lalu ada di depan itu kendi-kendi, 3-4 kendi, jagani kalau ada saudara-saudara yang lewat itu mampir ngombe kalau ngelak. Sekarang tidak ada semua itu. Tidak ada semua. Padahal itu bagus sekali. Ono kendi di situ menolong orang kehausan. Sambil ngeling-ngeling kendi ki kok lemah. Kendi itu dari apa? Dari tanah. Isinya apa? Air. Mengingatkan tanah air terus. Mengingatkan tanah dan air. Itu seperti itu. Orang yang dunia mau ngampir ngombe. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini? Kita ini kebanyakan tidak mampir, ngebrok. Ngebrok. Kalau nyebrang, kalau mampir ngombe terlalu cepat, udahlah kita bilang saja urip ning alam dunia iki kaya nginep hotel. Iki jadi seorang dino, telung dino, iso ngantek seminggu. Tapi ya masa iya ada orang nginep di hotel lalu ngecat hotel, ini kurang seni ini lampunya ini, terus tuku lampu diganti lampunya, cete ini kok elek ini kurang harmonis, terus tuku cat dicat dewe, tidak ada, mesti diketawakan orang. Nah, kita itu hidup di dunia itu kan gitu, itu di dunia. Pikiran kita itu orientasinya duniawi semua. Nah, saya ingin tanya, kalau ada orang podo-podo Indonesia nih kok tukaran? Oh, kok podo Indonesia nih? Podo Islami, ana wong podo Islami kok tukaran? Kadang-kadang orang terima podo Islami, podo NU nih. Tukaran. Coba sampean selidiki itu apa yo-yoan swarga ngono apa piye? Mubalek jarang sekali yang baca dalil hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Karena dia sendiri mungkin ya hubbud dunya. Gak berani mengatakan dalil hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Seneng dunia berlebih-lebihan itu adalah sumber dari segala kesalahan yang membawa orang kepada malapetaka. Seneng dunia berlebih-lebihan. Jenengan dahar itu sedina ping pirang? Kula terka itu hanya 3 kali sehari paling banyak. Malah ana sing ping 2 tok. Wong tuku beras tontonan. Ngantek nggo setahun, 2 tahun, ngantek sak anak putune wis ditukokno beras kabeh. Lah sampeyan terus dikongkon urip cara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarine sing paling apik dhewe iku mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nek kula kandhani Kanjeng Rasul niku rezekine tek plung. Rezekine Kanjeng Nabi niku tek plung. Ora ana sing wani
nglakoni. Teplung niku artine kaya manuk. Dipangan saiki ya digoleki saiki. Seesuk ya digoleki seesuk. Apa ana wong saiki sing wani ngoten. Belas kiyaine rawan. Mong kula ngeki ijazah niku gak ono sing gelem. Padahal nek kula kandha iki ijazah saka Sunan Kalijaga. Wes rebutan wong niku. Suwenenge ra karuan. Malah gelem ngeki rokok. Ji Samsungan sak pak. Tapi kula kei ijazahe Kanjeng Nabi ora wani nglakoni. Mbah nek jamaah ngene kira-kira wani nglakoni iki. Urun kula kei ijazahe Kanjeng Nabi. Dungane Kanjeng Nabi. Sampeyan catet. Sampeyan kula tak maca alon-alon. Allahumma ahyini miskinan. Lha gak sida nyatet malah guyu. Diga ijazah tenan kok. Wa amitni miskinan. Wahsurni fi zumratil masakin. Ini diwaca aja akeh sepisan ae. Mangke nek kemanten sampean sing payah. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, berilah aku kehidupan miskin. Wa amitni miskinan. Dan nanti aku panggil dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Kenapa kita tidak berani? Iki meh nyat rasido. Kenapa? Karena kita tidak dalam posisi bisa memilih antara kaya dan miskin. Tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam posisi bisa memilih. Beliau pernah jadi kaya sekali dan kuat. Pernah jadi miskin sekali dan kuat. Maka beliau memilih yang miskin. Kumpul dengan orang miskin. Karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Karena hisabnya sedikit. Kamu sholat? Sholat. Zakat? Enggak. Kenapa? Enggak punya duit. Kamu poso? Poso. Enggak kaji? Enggak. Kenapa? Enggak mampu. Swarga. Cepet. Lah orang kaya ini lama sekali. Tahunan menunggu saudaranya yang melarat sudah masuk surga, dia masih diintrogasi, tidak habis-habis itu. Kok punya duit sekian banyak dari mana saja kamu? Kamu gajinya kan cuma sekian. Kok bisa sekian dari mana? Ya itu kalau ada apa? Ada apa? Yang jelas, dia itu integrasinya ya detail sekali. Dari mana? Jelaskan. Wah, kalau mau polisi mbek jaksa kalau ora apa-apane, malaikat tok mencicil ngono dek takok. Dari mana duitmu? Itu loh. Terus didudono CCTV-nya itu. Ini rumah kamu ndak disorot dari atas. Wong manusia iso gawe CCTV kok. Gusti Allah ndak bisa. Kita itu disorot semua nanti. Terus diketokno kelakuan kita. Oh yo, delok. Iku amplop kondi ya. Ketok amplop ya ilah sak isine ketok kabeh. Lha iki kowe mbok hitung ning gone toilet to ya. Masya Allah, kula mbayangno nek maknani Quran terus kali kula bayangno dengan kehidupan modern sakniki ini, Masya Allah. Dadi mangke niku wonten CCTV dibuka untuk pembuktian itu. Bendera iki lho. Kowe iki. Sing brosot kandange tanggae sapa itu. Iki kandang pitik tanggamu to kowe. Iku kowe nggawa ndok loro. Masa. Lah iku mau didelok dhewean gak apa-apa. Lah iki didelok mbek maratuwa barang ya cilaka tenan.
Kanjeng Nabi pernah kaya dan kuat, pernah miskin kuat. Jadi beliau dalam posisi bisa memilih, saya milih miskin saja, mlebu swargane cepet. Lah kita ini tidak dalam posisi itu. Kita kaya ndak kuat, melarat kepeksa. Jadi ndak bisa milih. Tapi minimal kita ndak usah berlebih-lebihan lah. Ajarannya Kanjeng Nabi itu seperti itu kok. Ta'abiri sabilun. Dunia ini hanya untuk sarana kehidupan yang lebih abadi nanti. Jadi jenengan niku nyambut gawe nggih monggo, tapi kudu diatur niate. Niate aku nyambut gawe menika angge ngongkosi keluarga ben saged tenang ibadahe, apa iturute. Aja kok terus ben sugih, ben anu. Ngetutno sugih niku sampean mboten sugih-sugih. Mboten iso sugih sampean niku. Sugih niku wong bahasa Arabe ghaniyun. Kosok wangsule fakirun. Mulane Gusti Allah disebut Ghaniyul Hamid. Gusti Allah niku maha kaya, kita wa nahnu fuqara, kita itu orang-orang fakir semua. Asal maknane ghani menika tidak butuh, fakir butuh. Jadi omahe magrong-magrong nganggo peselin segala macam, tapi isih melok antri BLT, bantuan langsung tunai. Niki nggih ampun sampean paido mergo ndekne pikir. Mobile 7, omahe 4 kok isih korupsi. Ampun sampean guyu, niku pancen pikir. Mulane kula ngarani di Indonesia kathah wong pikir. Pikir. Sampeyan ora duwe apa-apa tapi ora butuh apa-apa, sugih sampean. Wah nek sugih, wah uripe alhamdulillah tok isine. Kula nggambarake kula niku gadah kanca petani. Namine Pak Jaya, alhamdulillah ya alhamdulillah. Kula seneng kadang-kadang seneng tengene sawahe niku melok. Ya mbake nggarap sawah. Terus tengene tegalan. Tengene nek awan napa garwane niki ngirim makan siang nek cara kuthane Maksi. Makan siang kirim tengene dahar tenggalengan nih. Kula natung melok teng mriku niku teng galengan niku. Sego, sambel karo gereh. Ikan kering. Wah. Ya kula nggih terpaksa melok senajan wong kutha biasa makan sempol ayam. Wong iki ning ngene galengan anggap darurat ae. Mangan sampai sambel tok mbek gereh iki piye rasane. Kuwe enak jebule. Mergo kula nyawang Pak Jaya niku. Mangane masyaallah. Bar ngoten ngombe kendi. Klok. Bar niku glegeken niku. Sak desa krungu kabeh. Dadi nek bar glegeken niku rak mesti alhamdulillah. Alhamdulillah nggih krungu sak desa wong glegekene ya krungu sak desa. Masyaallah. Terus nglelet rokok. Klobot niku jedha. Gak kelambenan. Batin iki kaya duwe donya dhewe wong iki. Terus kula bandingno kanca kula teng Jakarta. Kula niku ditraktir kanca kula teng kene restoran sing jenenge mawon kula ora iso maca. Iki apa wacanane kok huruf mati kabeh.
Kula digedobosi kaya Mbak. Ini nanti anu Pak Kiai bolehlah makan apa saja, tapi saya spesial sudah pesankan daging khas, apa jenenge daging khas apa lah pokoknya sapi niku ana jenenge dhewe-dhewe orang yang dikirim dari Amerika. Jadi saya pesannya sudah kemarin. Jadi nanti ini sudah datang, kita akan makan itu. Wah, oh iki aku mangan daging sapi Amerika ini. Biasanya Pak Kempleng ngono ae. Mlebu teng restorane waduh lho, masyaallah, apike ra karuan. Terus pelayane niku nguwaki buku kaya albumnya pengantin anyar niku. Isine menu makan niku apike kakang wedi kandel. Tapi kalau delok ora muni kabeh, bahasa apa iki? Aku bapak sampai saya ikut bapak ajak, ada sing naktir niku nggak mudeng lah ini bahasa apa? Bahasanya bahasa asing kabeh. Namine panganan tak goleki lodeh gak ono. Jadi ikut saya, Pak. Iya, saya itu yang penting cuma dagingnya di Amerika itu katanya dia. Ya sudahlah itu dulu. Puas. Entah ini mboten serontok loh, iki kaya apa daging Amerika iki kaya apa. Terus entah ini suwi ngoten teko diterno kali pelayan niku ditutupi aluminium. Ana tutupi aluminium, ditutupi bareng. Meh dipangan kok ditutupi. Jebule ditakoki, kula ditakoki, mau dimakan sekarang? Oh iya, langsung diambil dibuka piringnya gede, dagingnya kok semanten iki. Nyuplik. Terus ana napa wortele papat mbah pira. Kentang dledek-dledek ngoten niku. Ya, kentang diuyek ngoten dledek. Ya Allah. Kula delok napa menune niku, ini yang kita makan ini di menu ini namanya yang mana? Didudono kali sing nraktir ini Pak, ini delok 250.000 regane 250.000 nyuplik ini 250.000 ya ilaha illallah. Wae kuwi sediluk lep entek la ilaha illallah. Nek omah nggih sak emplokan niku. Wong iki saya ning ditraktir wong ya sithik kilo tingali ki ambake. Dirisi sithik-sithik. Lah tanpa capo kanca kula sing nraktir niki ora entek. Kula hitung-hitung niku sing dipangan niku agak kira-kira 50, jadi 200.000 sih terus dipangan. Oh regane 250 sing mangan mok semono tok. La ilaha illallah. Iki kok gak ning gone kutha gedhe tak royok tak entekno iku ngono. Mane. Ayo ditraktir ning gone kutha ya isin-isin delok mawon iki. Ya Allah, mane kok Amerika. Lho, sampean sudah? Sudah. Lho kok sudah? Ya sudah, yang penting Kiai ya menikmati. Terus ki ambek ngetas cilik niku ditokno tas ini. Ngetokno pilih. Pilih luwih akeh timbangane sapi niku wong. Pilih birang-birang. Kok pilihnya banyak sekali? Iya Pak Kiai. Ini untuk asam urat, ini kolesterol. Tidak. Mulane kok gak glegeken belas. Tak enteni mangan ora glegeken, malah ora entek. Masya Allah. Jadi aku pikir-pikir, kok anu Pak Jaya kae, Masya Allah, mangan mbek sego mbek sambel mbek gereh ngono ae glegeken kaya ngono. Alhamdulillah kaya ngono. Iki kancaku mangan 250.000, gak entek. Mau dipangan 50 tok. Jadi
Kita kalau mau mikir sebetulnya banyak hal yang kita sebetulnya geli melihat kelakuan kita sendiri. Karena apa? Karena konsep-konsep kita tentang Gusti Allah, tentang agama, dan segala macam. Kita sekarang melihat agama itu apa? Saya pernah di depannya forum kiai-kiai itu, saya pada zaman dulu itu kan partai cuma 3. Partainya Pak Nur Ahmad ini, sing menangan dewi, Golkar, P3, PDI, 3. Wah, waktu itu wah rame itu. Podo Islami, podo NU-ne geger mergo sitoke P3, sitoke Golkar, PDI. Jadi saya waktu itu sedang memasyarakatkan khidah NU. Saya tanya Pak Kiai itu, sebetulnya P3, Golkar, PDI itu wasilah apa goyah? Wasilah itu sarana, goyah itu tujuan. Jadi kalau kita tujuannya ke Jakarta, kereta api, pesawat, bis itu wasilah. Kita mampir Semarang itu juga wasilah. Cirebon wasilah, karena goyahnya adalah Jakarta. Pertanyaan saya tadi, P3, Golkar, PDI itu wasilah apa goyah? Mereka serempak, mboto rubuh, wasilah, tegas, wasilah. Saya membenarkan, ya betul, itu memang wasilah. Sebab kalau kita anggap goyah, maka kalau kita Golkar, P3, kita tidak anggap orang Indonesia. Demikian sebaliknya, kalau kita PDI dan PDI kita anggap goyah, maka selain PDI kita anggap bukan orang Indonesia. Pertanyaan saya terus saya tingkatkan lagi. NU, Muhammadiyah, Wasliyah, seperti itu wasilah apa goyah? Jawabannya wasilah, tapi tidak setegas tadi. Wasilah agak pelan. Kompak tapi pelan. Tadi kan kompak tapi kenceng. Tegas saja, wasilah. Saya bilang gitu. Karena kalau kita anggap NU misalnya, kita anggap itu sebagai goyah, maka orang Muhammadiyah kita anggap tidak begitu Islam. Orang Perti tidak anggap kita orang patio Islam. Ketika saya naikkan lagi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu wasilah apa goyah? Cep, rakep, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Wasilah apa goyah? Diam saja. Kok nggak dijawab? Oh, itu yang kiai yang sepuh terus didik. Lah Gusmus dia apa? Udah ganti wong ini menang tua. Terus dibalik pertanyaan itu. Kalau menurut Gusmus bagaimana? Itu wasilah apa goyah? Kalau menurut saya wasilah juga. Loh, wasilah itu lalu goyahnya siapa? Ya goyahnya Gusti Allah. Oh, itu didalili. Wama ya apa? Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal. Nah, itu ada dalil selain Islam tidak diterima. Nah, itu malah membenarkan pendapat saya. Artinya menuju kepada Allah itu yang diterima adalah dengan wasilah Islam. Itu menurut keyakinan umat Islam. Jadi pendek kata, banyak sekali hal-hal yang pada tahun baru ini kita petani lagi, kita cocokkan dengan diri kita, dengan bercermin apa yang
dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran yang berjalan. Semua yang ada di Quran dilakukan oleh Kanjeng Rasul dulu sebelum disiarkan kepada umatnya. Perintah sholat dilaksanakan dulu oleh Rasulullah, baru kita orang disuruh sholat. Di Quran, aqimis sholat, sholatlah kamu Muhammad. Kanjeng Rasul kemudian sholat dan mengatakan kepada sahabat-sahabat, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti aku sholat ini. Lain halnya kalau saya tidak sholat, ngajak sampean sholat, kan agak kesulitan saya. Salatlah kalian semua seperti aku dhewe ra salat ya. Golek contoh terus golek aduh banget. Golek ning Semarang. Salatlah seperti Pak Nur Ahmad. Aduh ra karuan. Haji juga begitu, Kanjeng Nabi dawuh, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara hajiku ini. Semua. Kanjeng Nabi menyuruh memuliakan istri. Kanjeng Nabi menyontohkan bagaimana Kanjeng Nabi memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi menyuruh baik dengan saudaranya. Bagaimana Kanjeng Nabi baik dengan saudaranya. Kanjeng Nabi menyuruh menghormati tetangga. Kayak apa Kanjeng Nabi menyontohkan baiknya dengan tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kita sekarang kalau mau hijrah dari yang kemarin ke nanti, kita cari cermin ya Kanjeng Rasul. Karena kita yang baca Quran cuma 20%, kata Pak Nur Ahmad itu. Repotnya sekarang kan sudah tidak ada Kanjeng Nabi. Dulu kiai-kiai itu yang ngerti Quran itulah yang membantu saudara-saudaranya yang tidak sempat atau tidak bisa membaca dan memahami Al-Quran. Itu yang namanya ulama, itu dia mewakili Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Al-Quran, lalu menuntun saudara-saudaranya yang tidak bisa supaya bisa melaksanakan tanpa melihat Al-Quran. Tanpa melihat Al-Quran, lihat saja. Ulama-ulama yang agak kesana sedikit bahkan bikin kita pinter. Ada yang namanya Sulam Sapina, ada yang Sulam Taufik Takrib, terus menurut statranya masyarakat itu dibikinkan. Jadi orang-orang awam tinggal, oh gini caranya sholat, oh begini caranya wudhu gitu. Nggak perlu orang awam justru lihat sendiri ke Quran itu. Wah ya gak salat-salat itu. Wong yang kiainya aja tahunan ya memahami Al-Quran. Ini wong awam dikongkon ndelok Quran langsung ya gak salat-salat. Nah, sekarang repotnya karena tidak banyak kiai-kiai yang menyontohkan itu kepada, malah ngongkon wong-wong kongkon ndelok dhewe ning Quran. Kon lihat langsung Quran dan sunnah Rasul itu piye. Undikne dhewe ora godak wong awam kok dikongkon langsung Quran itu gimana. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ternyata sudah jam 1. Makanya kok teklak-tekluk kono. Jadi kesimpulannya saya mengajak diri saya dan saudara-saudara saya yang hadir di sini untuk marilah ini momentum tahun baru Hijriah kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita. Yang selanjutnya kita buat untuk, kalau perlu baru sama sekali. Kan ada istilah reformasi, ada istilah revolusi mental. Pak Jokowi itu entah membaca tulisan saya, entah bagaimana.
kok duwe odo-odo revolusi mental. Karena di awal reformasi kalau yang ingat, saya sudah nulis di Suara Merdeka tentang revolusi mental itu. Jadi memang harus revolusi. Pandangan kita tentang segala macam keagamaan ini perlu direvolusi. Jadi mental kita, mental lawas itu harus kita menganggap dunia ini segala-galanya harus kita rubah menjadi hanya sekedar wasilah. Jadi tidak usah berlebih-lebihan. Karena itu yang saya tawarkan di mana-mana, marilah kita kembali ke ajaran Kanjeng Rasul, yaitu hidup sederhana saja, sakmadyo. Tidak usah berlebih-lebihan dalam segala hal. Ini intinya yang ingin saya sampaikan. Sebab kalau Anda berlebih-lebihan, Anda tidak bisa adil dalam berpikir, tidak bisa adil dalam sikap, dan tidak bisa istiqomah. Sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat luhur tempatnya nanti di akhirat. Istiqomah tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal. Sakmadyo mawon Bu nggih. Makan sakmadyo. Sedengan saja. Makan sakmadyo itu ya sepiring. Atau kalau tengah piring kalau piringnya gede. Minum sedengan. Nganggo sedengan. Apa-apa sedengan. Termasuk ngibadah, ya aja berlebih-lebihan. Ibadah berlebih-lebihan itu gimana? Poso maghrib ora buka, itu berlebih-lebihan. Ora usah ngono. Wis kaya lumrahe wong ae sakmadyo wae. Terus ora sahur lah. Ben sesuk kuat poso. Jadi sakmadyo. Seneng ya sakmadyo. Gedeng wong pancing manusa itu iso gedeng nek jenengan semua bisa ndak gedeng malah apik eneh. Itu sudah tingkatan tinggi itu, ihsan namanya. Tapi kalau sing biasanya tetap bisa duwe gedeng itu. Ya gedeng tapi sedengan. Kalau berlebihan hati-hati. Jadi ini wong Jawa gedeng nek berlebihan iso nyanding. Sengit kenemenen iso ndulit. Ini sedengan. Seneng sedengan niku misalnya seneng karo bojo. Ya cukup lah. Paling pol itu dilem-lem. Dilem-lem ngayune segala macam dilem wis iku paling pol itu. Wah, bojoku Masya Allah bodinya gitar, matanya bak bintang kejora, alisnya seperti semut beriring, pipinya bagai pauh dilayang, dagunya seperti lebah bergantung, tumitnya seperti ndok blekok. Wes lem sundul langit enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu yang paling maksimal boleh berlebih-lebihan itu. Ngelem bojo. Jangan sampai terus sampean tutukno. Ora kayak bojomu. Loh ini ya. Ini berlebih-lebihan. Cukup bojoku sip. Titik. Kurang bojoku pol. Tapi aja kantek ora kaya bojomu. Ini yang gawe tukar iku. Lha kok bojoku mbok urus iku. Itu kalau gegeran ngantek kiamat kurang rong dina gak bar. Bojoku delok tinggi semampai kaya Pragawati. Bojomu ipel-ipel kaya botol Coca-Cola. Ya mesti gak terima wong bojone jare. Lho gini ya, bojoku ndek enak, ora pati kepanasan. Bojomu cedak sengenge ku, dhuwure semono iku.
Kene ora trima juga. Aku dhuwur bojoku dhuwur kepenak. Benakno lampu ora usah kongkonan wong. Gak bar-bar. Demikian pula tentang calon-calon itu juga ndak usah nemen-nemen biasa ngono ae 5 tahunan ae. Seneng dunya niki terutama yang paling pokok, seneng dunya jangan berlebih-lebihan. Nek berlebih-lebihan ki sing saiki rame iku. Terus golek wong sakniki do mara nyerbu kabeh ning Probolinggo kabeh kono. Ana sing setor 1 miliar, ana sing 3 miliar sak piturute niku kepengin sugih. La ilaha illallah wong dhuwit 1 miliar kok dikekno. Lha kok gak mikir. Lah iku nek iso rak ya wis dadekno menteri keuangan ora wis ora beres ngono. Wis niku wis dadekno menteri keuangan wis mon jine dikerahno kono kon njikuk dhuwit dolar apa dhuwit pound sterling, dhuwit euro guandakan. Iku wong ketutupan nuraninya itu gara-gara berlebih-lebihan melihat dunia berlebih-lebihan. Loh niku wonten sing wong pinter barang kok malah kata wong pinter itu belum karuan pinter dalam satu hal, juga pinter dalam hal lain. Dokternya Pak Nur Ahmad lain dengan dokter saya. Dia dokter betulan, saya dokter honore kaos. Saya dokter kebudayaan. Jadi orang yang pinter itu tapi dia nggak ngerti ilmu pesantren, nggak ngerti. Nek wong pesantren di pesantren itu banyak yang iso nggandakan duit itu akeh. Mengono ilmune jenenge ilmu hikmah. Iku ana sing njaluk tulung karo jin. Ana jin. Sampai kalau Jawa Timur banyak itu. Makanya kiai yang sudah kos itu kalau terima amplop dari kiai lain yang di bawah dia selalu ditanyakan, iki gawean apa duit asli? Anu kiai saestu iki duit asli. Sing mboten asli kangge tiang-tiang niku mawon. Biasa. Di pesantren itu saya itu punya dongane, orang mau dongane ngilang saya punya, halimunan namanya. Niku nek tak cakno iso gak ketok aku. Dongane mabur. Dongane buka apa jenenge? Buka gembok, rasa ngaku kunci. Berarti untungnya saya nggak kuat ngelakoni ini. Ono poso ini nggak kuat. Kalau kuat aku bisa jadi bajingan tenan nih bang. Oh ilmu aku punya semua. Aku pun dua. Masya Allah. Kawan saya itu ada yang apa sini? Ini penggawe ini ya nyolong nenggune toko-toko nih Cina itu saya naik. Gak ketok. Jikuki sabun. Nah. Dene rawani nek kasire singkek ngono. Singkek biasane duwe ilmu juga seperti itu, gak wani. Jadi nek wong sing do katut-katut gak ngerti. Bodho. Duit tenan, dipoto ya duit. Tapi nek kesuwen mboten sampean gunakno dadi godhong utawa dadi kertas. Mulane sing luar Jawa dadi kertas kabeh. Wong ning perjalanan mesti jin wis sing bodhone ya jin. Wes pokoke diserahno rupa duit, silahkan difoto duit kak. Lah nek duit tenan ora kok godhong, ora kok kertas koran. Ekonomi Amerika barang kan ya kacau kabeh. Duit kok dijikuk semunake gak kacau apa ya. Ngono ora mikir mergo ketutupan dunya. Lho kok nek wis digandakno ngantek miliatan arep mbok nggo apa? Dok ngapa? Geger mok semene kok ranjame 12 malah ora turu sedina.
njajali rancam kono, njajali rancam kene, enak endi kene mbek kono. Subuh durung turu-turu. Mubeng njajali rancam rolas. Ampun jam setunggal. Jadi niku pene niku monggo mulai sakniki tahun baru Hijriah niki mari berusaha untuk hidup sederhana. Sakmadya dalam segala hal. Semanten kirang kalihipun nyuwun ageng pangapunten, mohon maaf segala kekhilafan. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Mohon berkenan untuk sekaligus menutup doa. Ini ada kiai-kiai kok. Tidak, sekaligus. Jadi kiai-kiai itu kalau ada saya domender pendungo rawani. Mereka tahu persis kalau dungo saya yang paling mandi. Jadi sampean itu bejo kemayangan karena saya yang suruh dungo. Kalau yang dungo Pak siapa ini wah seram merapati mandi apa. Termasuk PLT Kanwil bareng kok. Puisi. Saya kula niku mboten pati apalan puisi. Kula mok siji tok sing hafal. Tapi puisi kula niki kudu konsentrasi penuh jenengan niku. Sebab kehilangan satu kata berarti kehilangan seluruh puisi kula. Sepundi? Nggih. Tapi konsentrasi penuh. Kehilangan satu kata dari puisi saya, ya kehilangan seluruh puisi saya. Nek sampean purun konsentrasi, kula waca. Nggih. Iki puisi sing paling disenengi karo presiden keempat kan. Pun sampean pun siap. Judulnya keluhan. Tuhan, kami sangat sibuk. Nggih mbok ngoten tok niku. Niki konsentrasi donga. Dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga. Sampeyan donga manteng sak atine. Nggih. Maca Fatihah riyen biasane kula teng pundi-pundi niku sakniki profesi kula pun mboten mauidhah hasanah tausiah bareng, ceramah bareng pun mboten. Mergo wis do ngerti kabeh nek donga kula mandi dadi langsung donga. Ya, biasane langsung donga. Dadi bagian donga kula. Sejak konangan niku. Jadi biasane kula jak maca Fatihah sepisan. Tapi iya kan nasta'ine ping 11. Ora usah sampean takokake kene apa kok 11. Mangke diskusi ora sida ndonga. Nggih. Sampeyan ngandel ya diwaca 11, gak ngandel ya diwaca sepisan. Mboten napa-napa ora dadi pitakon kubur. Fatihah sepisan, iya kan nasta'in ping pinten? Insyaallah. Ing dalem maca iya kan nasta'in ping 11 jenengan ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Biasane wong donga kiai donga niku donga umum mboten mawon. Nek kula mboten. Donga masing-masing mergo pikiran kula ora ana wong jalukane kok padha iku ora ana. Sampeyan jalukane kalih mriki mboten mesti padha. Lah Gusti Allah menika sugih banget.
Dia memberikan masing-masing mau sementen mawon. 7 miliar isi dunia ini minta semua. Diberi semua masing-masing. Itu kekayaan Allah tidak berkurang kecuali sebagai jarum kita celupkan ke laut. Laut kekayaannya Allah, maka jarum kita masukkan yang basah-basah dalam jarum ini yang diberikan kepada 7 miliar penduduk bumi. Sugih mulane dimanfaatno apike Gusti Allah, sugih Gusti Allah njaluk masing-masing. Dikrentekno nalika maca iya kan stain sampean krentekno jalukane dhewe-dhewe. Krentekno mawon ampun diomongno ndak tanggane ngerti. Sing ngerti ra mok sampean karo Gusti Allah. Nah niki sampean goleki jalukan sampean sing top, wong sing donga kula. Jadi umpama ana sing duwe utang niku ya utangnya 5 juta ke atas lah. Nek 5 juta ke bawah kiai-kiai mriki mau cukup. 5 juta ke atas. Ya mosok duwe utang 20.000 wae sing donga aku ya ngenyek. Mungkin ana sing kepengin ndang iso gawe omah, upaya warunge laris, upaya anake ndang dilamar wong, upaya naik pangkat, supaya pensiune dipercepat, macam-macam lah. Niku sampean krentekake mangke dalam membaca iya kana stain. Mesti kasil. Dijaminane mesti dikabulno Gusti Allah. Kok ngantek ora kasil, kemungkinannya cuma 2. Nomor 1 sampean ora pati ngandel karo kula. Malah gedobos iku. Ya wis ra kasil wong ndonga kok ora yakin ya. Kemungkinan yang kedua, Allah langkung pirsa sing luwih manfaat kangge jenengan pribadi. Kadang-kadang awake dhewe niku njaluk angger mawon. Honda Gusti. Wis sak ketoke kok lha dadi ngono Pak Honda liwat terus ndonga kok Honda Gusti. Wis njaluk Honda, Gustine sok ngguri. Honda Gusti. Kok gak Gusti Honda ngono. Ketara temen niku. Dadi jenengan krentekake jalukane sampeyan sedaya. Mesti. Dadi nek ora diparingno teng mriki niku Gusti Allah mremakno kula jenengan paring sing luwih manfaat. Ana sing ngeyel njaluk Honda tenan. Paringi wis iki kok ngeyel. Paringi. Akeh 3 dina nabrak wit asem. Ana wong ora dikek duwe Honda nek ngono kuwi. Iki malah ndandakno awake dhewe luwih larang timbangane ndandakno Hondane. Iki kok ngomong terus ora gak ndonga-ndonga. Mpun nggih, mpun cekel kabeh jalukane. Aja ngantek ya wis tekan iya kana stai sampai sing golek-golek ya apa ya. Dan sakniki mpun nek wis kecekel niki mumpung wulan apik, taun apik, Masya Allah sing donga kula sisan. Top pokoknya. Tapi dawa donga kula. Pundi? Mboten napa-napa. Donga kula dawa. Mboten napa-napa yo. Mulane kok tak linggih mawon.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakas syukru, ya Rabbana lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattahu ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halimu ya Azim ya Ghafuru ya Syakuru ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Muqid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Qawiyyu ya Matin ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumid ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Somadu ya Somadu ya Somadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Mani'u ya Darru ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana biqabulin hasanin kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masari minal Qur'an wa bi barakati hadzal majlis. Allahumma wa bi sirril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'siran illa yasarta wa la faqiran illa aghnaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-auna ala ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi fadlika wa karamika ya Allah wa awliyaika والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغاثة بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة والقوة والسلامة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala was-suyuf wal mukhtalifata wal fidan wasadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhi khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Gusti, kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan DP kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken, mugi panjenengan kabulaken ya Allah kados panjenengan janjikaken. Ya Allah Gusti, kula sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika nyuwun maghfirah panjenengan, nyuwun taufik hidayah panjenengan. Mugi kula lan sedherek kula ingkang hadir sak dzurriyyahipun panjenengan paringi tetep iman lan Islam. Panjenengan akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun. Panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun dunyan wa ukhra ya Allah. Panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan. Lan mugi sedaya penyuwunanipun sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika panjenengan kabulaken ya Allah ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.